Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di akun Instagram Eca Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nur College Masjid Society. Teman-teman sekalian, satu kebahagiaan buat kami karena kami sudah lama sekali tidak bertemu dengan Prof. Mujibur Rahman. Terakhir kami ada acara di Puncak di Gadok dengan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, dan akhirnya sore ini kita bisa bertemu di sini. Ini ya, pandemi kita bisa live Instagram. Jadi bincang satu topik yang saya kira sangat krusial, tetapi terutama di era-era sekarang, ketika kita berhadapan dengan kemajuan teknologi dan era digital. Nah, kita akan bicara, topik kita adalah tentang kebebasan berkomentar di era digital. Nah, sudah hadir di hadapan kita, bersama kita Profesor Mujibur Rahman MA. Beliau adalah saat ini berposisi sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Beliau adalah Guru Besar Sosiologi Agama. Beliau lahir di Amuntai, 9 Desember 71. S1 beliau tamatkan di Fakultas Hukum di IAIN Antasari, waktu itu masih IAIN Antasari. Kemudian melanjutkan ke McGill University di Kanada, dan kemudian ke Utrecht University Belanda. Nah, ada beberapa karya yang saya sebut saja beberapa. Pertama, misalnya Jalan Tengah, Renungan Politik dan Budaya di Era Ekstrim, itu diterbitkan di Yogyakarta tahun 2019. Kemudian ada Agama Generasi Elektronik di Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2017. Ada beberapa karya yang bisa saya sebut di sini. Salah satunya adalah Moderat Meyakini Yang Sesat. Itu diterbitkan dalam Babun Soeharto et al. Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia. Pengalaman akademik internasional, pernah menjadi peneliti tamu di ISIN Belanda tahun 2007, kemudian di EHS Paris 2011, dan juga di KI TLV di Belanda 2015. Saya kira itu sekedar memperkenalkan Prof. Mujibur Rahman. Sebelum masuk, saya ingin memberi sedikit konteksnya soal apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bahwa kebebasan itu merupakan sesuatu yang prinsip di negeri yang menganut sistem demokrasi. Cak Nur jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita bahwa agar kita menggunakan kebebasan tanpa kebablasan. Ini saya merujuk apa yang ditulis sama Prof. Mujib sebetulnya. Jadi Cak Nur mengingatkan kita soal bahaya sekali merdeka sekali. Inilah yang paling dikhawatirkan, di mana setiap orang merasa bebas sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan aturan, sehingga pada ujungnya itu bisa melanggar hak atau kebebasan orang lain. Nah, sebab kebebasan yang kebablasan, kata Janur, akhirnya malah menimbulkan chaos, melahirkan otoritarianisme baru, dan satu sistem yang sebetulnya dikhawatirkan kembali di era di Indonesia. Nah, kebablasan ini kini makin tampak ketika orang-orang misalnya berunjuk rasa, kemudian meneriakkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan kemudian terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. Nah, inilah yang kemudian diperparah dengan situasi kita di media sosial, yang orang banyak sekali mendapatkan serangan-serangan, katakanlah kabar hoax, kemudian berita palsu dan sebagainya. Nah, ini akan kita perbincangkan pada sore hari ini tentang apa sih sebetulnya makna kebebasan di era digital. Bagaimana kita sebetulnya menggunakannya, karena orang saat ini kan dia dengan jari-jarinya, dengan sekedar men-forward atau apa, dia bebas melakukan itu, tapi kadang-kadang apa yang bisa menjadi pedoman, yang menjadi aturannya. Silakan Prof. Mujibur Rahman, saya kira sekitar 20 menit pertama mungkin kita bisa berdiskusi di sini, memberikan semacam pencerahan. Setelah itu kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Silakan Prof. Mujib. Terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu. Mas Rozi mengingatkan saya, kira-kira itu kegiatan PSIK 10 tahun yang lalu ya. Sama Mas Yudi Latif dan lain-lain ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Saya sangat bahagia dan berbangga sekali bisa diikut sertakan dalam Haul Cak Nur yang ke-15 ini. Saya
kira akan menarik kalau kita membicarakannya dari sudut pandang bagaimana Cak Nur dulu melihat kebebasan berpendapat. Nanti kita kaitkan dengan perkembangan yang ada saat ini ya. Jadi yang pertama poinnya adalah Cak Nur itu menganggap bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan unsur hakiki dari kemanusiaan kita. Jadi kalau tidak ada kebebasan di dalam diri manusia, maka hilanglah kemanusiaan kita. Itu yang beliau selalu tekankan ketika membicarakan misalnya manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam pandangan Islam ya. Jadi kebebasan berpendapat termasuk berkomentar tadi nanti kalau kita ngomong di media sosial ya itu termasuk unsur hakiki dari kemanusiaan kita. Bahkan ada yang mengatakan dengan mengutip Iqbal, kalau nggak salah saya tidak ingat Cak Nur atau Johan Effendi yang mengutip itu, dia mengatakan andai saja Adam itu tidak berbuat dosa dalam jannah itu, di surga itu, maka dia tidak benar-benar menjadi manusia karena dia tidak menggunakan kebebasannya. Nah ini, tetapi kemudian yang kedua, kebebasan itu tentu sebagai sebuah unsur hakiki dari manusia, dia bisa memilih yang baik dengan yang buruk, ya kan? Kemudian kebebasan itu memiliki keterbatasan-keterbatasan di sisi lain. Jadi apa yang disebut dengan takdir dalam hidup kita, ada hukum alam yang membatasi kita, ada hukum sejarah yang mengatur kehidupan yang disebut dengan sunnatullah. Nah, Cak Nur selalu berbicara soal itu juga ketika berbicara tentang kebebasan manusia. Nah, kemudian kebebasan itu penting bagi Cak Nur karena dia akan melahirkan dinamika dan kemajuan di dalam kehidupan kita, umat manusia ini. Karena dalam dalam perbedaan pendapat akan terjadi interaksi, orang akan adu argumentasi, orang akan saling berbagi, kemudian di situ akan terjadilah dinamika dan progres juga, kemajuan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Cak Nur itu dulu ketika ditanyakan apakah mau memilih persatuan atau perbedaan pendapat tapi membuat persatuan jadi terganggu, dia memilih perbedaan pendapat, kan begitu ya. Nah, di sini saya kira bisa kita pahami. Nah, tetapi dinamika itu tidak akan bisa tercapai dengan baik dan positif apabila tujuannya salah. Nah, jadi perbedaan pendapat itu sangat penting untuk dinamika dan kemajuan kita dalam hidup bermasyarakat ini, apabila tujuannya betul-betul setulus-tulusnya untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Kalau bahasa Cak Nur itu hanif ya, mencari kebenaran dengan tulus. Nah, masalahnya di sini saya kira mulai timbul ya, ketika orang berdebat tetapi tujuannya kan bukan mencari kebenaran tetapi pembenaran misalnya. Main menang-menangan misalnya kan. Nah, biasanya di medsos tuh seperti itu tuh. Jarang terjadi orang mau cari kebenaran tetapi pembenaran dan menang-menangan. Nah, ini saya kira berbeda sekali dengan apa yang diinginkan oleh Cak Nur. Selanjutnya perbedaan pendapat itu juga bagi Cak Nur adalah kerelaan hati kita untuk terbuka kepada informasi ataupun ide, gagasan yang datang dari manapun juga. Selama itu bermanfaat, selama itu baik. Ini yang beliau sebut dengan hikmah, ya, wisdom. Jadi al-hikmatu dhalatul mu'min. Dia selalu, hadis itu saya suka sekali. Saya beberapa kutip saya lihat dia kutip gitu. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin gitu. Nah, jadi di sini dia ingin kita itu tidak hanya menutup diri kepada sumber-sumber tertentu saja, misalnya hanya kitab suci atau Al-Quran, hadis atau pendapat ulama, tetapi dari manapun kita harus mendengarkannya. Nah, ini saya kira sikap yang sangat penting dalam hal keterbukaan dan kebebasan berpendapat ini. Nah, lalu kemudian selanjutnya karena itu maka kita harus menghindari sikap main mutlak-mutlakan, hitam putih, ya, karena dengan keterbukaan dan tujuan kita ingin mencari yang baik dan benar itu,
maka kita tidak mungkin mengatakan bahwa punya saya mutlak 100% benar gitu. Jadi Cak Nur selalu mengkritik pandangan all or nothing, semua atau tidak sama sekali, hitam atau putih, itu beliau tidak suka. Yang benar adalah bersedia untuk terus-menerus dikoreksi dan diperbaiki. Karena hidup selalu berubah, karena kita tidak pernah sempurna, maka di situ penting bagi kita untuk terbuka untuk koreksi. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada yang dikatakan Mas Rozi tadi, ya. Ini ada beberapa poin. Poin yang terkait dengan itu adalah kebebasan berpendapat itu penting untuk keseimbangan. Nah, di sini saya kira Cak Nur itu melihat keseimbangan ini sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan. Dia mengatakan bahwa keseimbangan itu adalah hukum kosmis, hukum semesta yang berlaku bagi diri kita, bagi alam lingkungan, bagi kehidupan sosial juga. Jadi misalnya kalau saya kurang istirahat, saya akan sakit. Nah, itu karena tidak ada keseimbangan. Nah, kalau masyarakat itu ada yang miskin, ada yang kaya, lalu yang kaya sedikit, yang miskin banyak, itu tidak keseimbangan. Masyarakat itu juga sakit. Ya seperti itu. Maka pendapat juga begitu. Kalau satu pendapat dominan, tidak ada pendapat lain yang mencoba mengoreksi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, di sini Cak Nur biasanya mengatakan bahwa kita harus mau menerima oposisi dalam politik. Jadi dia sangat kritis soal ini kan. Dia khawatir sekali kalau pemerintahan itu tidak ada oposisi. Dia membedakan misalnya antara konsensus dengan musyawarah. Konsensus itu ya bahasa Orde Barunya dulu kebulatan tekad ya, kalau Jawa Orde Baru itu. Nah, tapi kalau musyawarah itu kata beliau musyawarah mufakat itu adalah ada di situ perbedaan pendapat. Mufakat itu dari kata muwafaqah dalam bahasa Arab itu juga artinya mencocokkan yang berbeda-beda gitu ya, sehingga kita kemudian bisa menemukan pendapat yang lebih baik. Nah, lalu seperti kata Mas Rozi tadi, karena keseimbangan itu penting, maka kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan tidak boleh semena-mena, semau-maunya saja. Kebebasan yang tidak ada batasannya, itu adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab dan menghancurkan kebebasan itu sendiri, karena dia menghancurkan keseimbangan. Nah, kebebasan yang seperti itu, yang tidak terkendali itu, akan melahirkan anarki, kekacauan. Dan karena itu akan melahirkan pula reaksi ekstrim yang sebaliknya, yaitu otoritarianisme. Jadi ini saya kira penting ya kita rasakan zaman sekarang ini. Kenapa misalnya di dunia saat ini, termasuk di Indonesia gitu, sepertinya ada keinginan untuk kembali mendapatkan pemimpin orang kuat, dalam tanda petik ya, orang kuat. Gitu. Nah ini saya kira ada kegalauan seperti itu, karena orang mendapatkan tsunami informasi ini, bermacam-macam pendapat, segala macam itu, lalu membuat orang sepertinya ingin sesuatu pegangan gitu ya, sesuatu yang kokoh gitu. Akhirnya orang lalu ingin lari dari kebebasan, istilahnya escape from freedom gitu ya, lari dari kebebasan itu untuk mendapatkan seorang pemimpin yang otoriter, dan ini sangat saya kira sangat berbahaya, dan ini yang tadi disebut oleh saudara Rozi, yang dikatakan oleh Cak Nur dengan cerdas sekali. Kalau dulu orang bilang sekali merdeka tetap merdeka, sekarang ini bangsa Indonesia menjadi sekali merdeka, merdeka sekali. Ya, itu menjadi ungkapan Cak Nur yang sangat menarik. Nah, karena itu yang terakhir saya kira poinnya ini semuanya sifatnya normatif. Mungkin nanti saya bisa menyinggung yang faktual juga ya sedikit ya. Ya boleh. Jadi begini, Cak Nur itu kemudian mengingatkan bahwa demokrasi itu harus ada keseimbangan antara kebebasan di satu pihak dan penegakan hukum di sisi lain. Jadi ini dua hal harus berjalan dengan baik. Tanpa penegakan hukum, ketertiban hukum,
kebebasan akan melahirkan anarki. Tetapi tanpa kebebasan, hukum besi saja, maka akan terjadi otoritarianisme. Nah, jadi ini semacam jalan tengah yang memang tidak mudah ya, jalan tengah itu untuk kita dapatkan, tetapi ini memang harus diupayakan sebaik mungkin. Nah, sekarang saya ingin masuk ke satu kasus saja, nanti banyak kasus yang menurut saya menarik untuk dibicarakan di sini sebagai ilustrasi betapa sesungguhnya keseimbangan itu penting, kemudian bagaimana sesuatu yang bisa kebablasan itu kemudian dikendalikan. Ya. Saya ambil contoh pada tahun 1990, itu ada kasus yang terkenal di Indonesia namanya kasus Monitor. Ya, sebuah tabloid di Indonesia yang melakukan angket, membuat angket. Yang diumumkan, angket itu judulnya adalah orang yang paling dikagumi oleh pembaca. Nah, hasil angket itu mengatakan bahwa Presiden Soeharto itu terpilih nomor 1. Orang yang paling dikagumi oleh pembaca. Nah, pemimpin redaksi Monitor, Arswindo Atmolito, itu berada pada nomor urut ke-10. Nah, dan satu tingkat di bawah Arswindo itu adalah nomor 11 Nabi Muhammad. Nah, ini kemudian setelah ini terbit, heboh ya. Mungkin Mas Rozi ingat di Jakarta bagaimana waktu itu ada demo juga, ada pengerusakan kantor Monitor, kemudian ada demonstrasi menuntut agar Arswindo ini dihukum. Lalu dia meminta maaf di televisi juga. Dia meminta maaf, Arswindo ini. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana Cak Nur merespon ini yang sangat keras. Kemudian bagaimana Gus Dur mengimbanginya. Jadi dua orang ini menurut saya memainkan bagaimana kebebasan berpendapat dan yang kebablasan itu kemudian disetir gitu dalam masyarakat ya. Waktu itu menurut cerita dosen saya itu Profesor Martin Van Bronsen, Cak Nur itu sedih sekali dengan kejadian itu. Lalu ada wartawan sebuah media yang masih ada hubungan dengan tabloid ini, minta pendapat dia gitu, yang mendinginkan. Cak Nur marah. Karena dia bilang, kalian ini mau memaparkan saya, padahal kalian yang bikin apinya gitu kan. Beliau marah. Nah, dia kemudian ngomong di Tempo, begini kalimatnya nih. Dia bilang begini, lepas dari metodologi riset dan sebagainya, sifat angket itu keterlaluan, kata Cak Nur. Dan itu menurut saya indikasi kesombongan. Ini SARA. Dan menurut saya, SARA harus dibuka. Semakin ditutupi, meledaknya semakin tidak ketulungan. Dan saya tidak setuju kalau pemerintah menutup-nutupi. Permintaan maaf tidak cukup. Saya tidak melihat Arswendo pribadi, tetapi melihat suatu mekanisme di belakangnya, yang intinya adalah kesombongan, keangkuhan, ketidakpedulian, ketidaksensitifan, dan sebagainya. Dan karena itu, harus dihukum seberat-beratnya. Menurut saya, Monitor harus dibredel selama-lamanya. Dibredel mutlak, tidak boleh terbit. Wah, itu kata-katanya keras sekali itu. Mungkin waktu itu ya, Cak Nur sedih sekali dan dia anggap, wah ini kebebasan yang kebablasan gitu, yang dilakukan Monitor itu gitu ya. Nah, tetapi kemudian tadi perbedaan pendapat adalah keseimbangan. Nah, ini yang menurut saya menarik ya. Kemudian Gus Dur ngomong di sebelah sana ya. Ini dua orang kan berteman ini sebenarnya kan. tapi dia ngomong begini. Gus Dur dengan gayanya gitu aja kok repot gitu kan. Gus Dur bilang, tenang sajalah. Itu menunjukkan ketidakmampuan pihak Monitor untuk mengukur sensitivitas masyarakat di satu pihak. Kedua, ketidakmampuan dia untuk mengendalikan diri. Kita harus demokratis, tidak usah marah. Nabi tidak berkurang kebesarannya karena angket Monitor. Itu mereka sembrono saja. Tidak perlu marah. Tapi sikap kita tegas. Terhadap koran-koran yang seperti itu,
boykot. Kita tidak mengurangi hak seseorang untuk bikin apa-apa. Kita ajak masyarakat untuk memboikot. Nggak usah beli korannya saja. Kalau mau diambil sikap, ya sikap itu saja. Jangan sampai menjurus ke vandalisme, sikap merusak. Sekarang yang terjadi mengarah ke sana, itu yang saya sayangkan. Nah ini saya satu kasus yang mungkin saja nanti terjadi lagi di Indonesia, seperti misalnya kasus Ahok kemarin ya, tapi itu ada politiknya ya juga ya. Nah ini terlepas dari itu semua, teman-teman mungkin kita mau berdiskusi lebih jauh. Saya tadi belum sempat membahas masalah bagaimana sebenarnya perkembangan media elektronik dan apa yang terjadi. Mungkin nanti dalam dialog kita akan lebih banyak itu. Gitu dulu Mas Rozi. Iya, Bang Mujib, terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya kira ada banyak sekali. Kalau dari kasus terakhir soal kebebasan berpendapat, saya kira itu banyak sekali yang juga yang berpendapat soal posisi Cak Nur dan posisi Gus Dur, karena Cak Nur itu kan merasa dia sudah berusaha menata sebaik mungkin ini loh. Betul. Tiba-tiba seperti ada yang menarik spray di atas. Iya. Betul sekali. Jadi saya kira ada alasan lah kenapa sikap Cak Nur begitu keras terhadap, karena banyak orang mengatakan bahwa Cak Nur itu adalah orang yang memang menjaga emosi umat Islam supaya ia bangkit, bukan menerima modernisasi dan artinya bangkit dari kejumudan juga. Jadi banyak hal yang ditahan sebetulnya. Nah, anyway, jadi di atas semuanya ada beberapa hal tadi yang menjadi poin perbincangan kita. Yang paling penting adalah soal bahwa kebebasan adalah unsur hakiki dari hidup seorang manusia, karena tanpa kebebasan orang akan betul-betul dia tidak memiliki apa-apa, dan dalam pandangan Cak Nur ketika dia membahas tentang konsep tauhid, itu kan menjadi prinsip paling penting dari seluruh pembahasan Cak Nur. Itu kan soal sebetulnya bagaimana seseorang itu memiliki kebebasan yang sesungguhnya, tidak boleh tunduk pada zat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain-lainnya adalah tadi sudah disampaikan, dan saya kira kita akan membuka sedikit pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk, Prof. Mujib, ini ada dari, tapi sebelum itu gini, sebetulnya tadi sempat disinggung tapi belum sempat dibahas agak panjang lebar soal kenapa ada kecenderungan orang saat ini memilih pemimpin yang otoriter. Itu kan jadi problem juga. Iya. Apa sih yang jadi ininya gitu loh, yang jadi pangkal persoalannya? Apakah orang ingin udah kita seragam aja semuanya gitu, padahal kan seragam berpendapat atau seragam dalam segala hal juga saya kira bukan membuat manusia malah maju, tapi malah dia menjadi kerdil gitu. Iya. Gimana? Ya. Jadi begini, ada yang bilang banyaknya informasi itu tidak terlalu berbahaya, tetapi banyaknya pendapat itu bisa membuat orang sakit kepala. Jadi istilahnya Cak Nur itu demokrasi itu memang gaduh gitu, soal gaduh. Nah, Peter Berger itu pernah menggunakan istilah yang menarik. Dia menyebutnya istilahnya cognitive dissonance, jadi kegalauan kognitif. Nah, kegalauan kognitif itu dialami oleh banyak umat manusia di zaman ini. Lebih khusus lagi itu adalah anak-anak muda yang lagi mencari pegangan. Ya, jadi ketika informasi sekarang ini melimpah ruah, kalau saya menyebutnya istilahnya Mas Rozi itu adalah tsunami informasi. Jadi kalau tsunami itu kan ada air, ada lumpur, ada kotoran, ada sampah, semua datang gitu ya. Sementara tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Karena memilah dan memilih itu suatu keterampilan juga ya. Satu kebijaksanaan juga. Nah, inilah kemudian membuat orang tuh galau. Nah, kegalauan ini bisa mengakibatkan dua yang ekstrim, Mas. Ekstrim yang pertama itu adalah orang mencari sesuatu yang absolut. Sesuatu yang mutlak, yang tadi dalam bahasa politik otoriter. Tetapi ekstrim yang kedua, orang akan memilih apa yang disebut dengan relativisme.
ya, apatisme juga bisa. Nggak peduli saya, atau ya semuanya benar lah, saya nggak tahu juga, kayaknya benar semua deh gitu, terserah mau ente lah, mau apain gitu kan, Indonesia terserah gitu kan, kayak kemarin itu. Nah ini dua-duanya ini bahaya ini, dua-duanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa sekarang itu misalnya ateisme, nihilisme itu menguat ya. Di sisi lain juga fundamentalisme, kekerasan atas nama agama atau bukan, kemudian paham-paham yang bersifat absolut juga semakin tinggi. Saya kira antara lainnya sebabnya karena cognitive dissonance itu. Nah karena itu saya kira masalah ini sangat penting. Terus yang kedua, saya tambahkan lagi, tadi Mas Rozi sudah menyinggung soal hoax, ya, berita palsu. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian bisa menyebar kemana-mana, antara lain karena kita cenderung menyukai informasi, kemudian membenarkannya. Artinya kita suka mendengarkan atau membaca sesuatu yang sesuai dengan selera kita, tanpa ingin membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Ini yang istilahnya disebut sekarang post-truth, ya, post-truth gitu, pasca kebenaran. Nah, kalau bahasa Quran itu pasca kebenaran itu ba'dal haqqi illa dhalal gitu. Kalau setelah yang benar itu, setelah truth, yaitu dhalal, itu kesesatan gitu. Nah, ini kan gawat kan? Nah, jadi disinilah saya kira tantangan di zaman ini ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu chaos, begitu galau, agar ini bisa terfilter dengan baik. Nah, solusinya mari kita diskusikan. Ya, saya nanti dulu lah. Nanti kebanyakan saya. Kembali dulu ke Mas Rozi. Baik. Saya ingin sampaikan pertanyaan dari Yuni Sigata. Ya. Yuni Sigata, mungkin ada yang menurut saya dalam situasi yang tadi, mungkin ada yang mendistorsi makna demokrasi karena memang ingin status quo by using kebebasan dan demokrasi. Ya, kita kan kadang-kadang demokrasi itu diartikan sekedar kebebasan tanpa batas, sehingga kita sering mengatakan dia itu terlalu demokratis, ya. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah terlalu bebas, terlalu santai gitu, tidak memberikan ketegasan hukum. Nah, ini saya kira ada distorsi makna memang terhadap demokrasi, karena demokrasi itu harusnya kebebasan tetapi diimbangi oleh penegakan hukum dan ketertiban sosial. Kalau tidak ada seperti itu, maka akan terjadi chaos seperti yang saya katakan. Yang kedua, demokrasi itu seperti kata Cak Nur, adalah alat, bukan tujuan. Jadi kebebasan itu ada alat untuk kita mencapai cita-cita. Kalau Indonesia, cita-citanya ya keadilan sosial, kesejahteraan umum, kan begitu tuh. Jadi kalau tujuan ini kita pegang bersama-sama, maka seperti saya katakan tadi, perbedaan pendapat itu tidak akan membawa kepada chaos. Tetapi kalau kita berbicaranya untuk pembenaran dan mau benar sendiri, bukan untuk mau mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama itu, tujuan mulia dari demokrasi itu, melainkan hanya ingin menang-menangan saja. Nah, itulah yang terjadi saat ini, saya kira. Masalahnya di situ. Nah, yang tadi ada kata kunci yang saya kira jadi penting untuk kita renungi bersama, karena orang cenderung berdebat di media sosial, itu kan kadang-kadang debat tanpa akhir, Prof. Jadi, betul. Yang jadi problem adalah orang itu berdebat di media sosial, itu cenderung ingin mencari pembenaran, bukan kebenaran. Jadi, persis saat ini adalah, jadi ketika orang menunjukkan satu argumen, atau dia menyebarkan men-forward satu broadcast gitu ya, satu pesan WA, itu kan yang dia ingin dia ketahui dari orang lain ada pembenaran soal sikap dia, atau dia ingin membenarkan dirinya sendiri tanpa ada kelapangan untuk mendengarkan orang lain. Ini kan jadi problem. Jadi problem kita bersama. Dan saya nggak tahu itu bagaimana caranya Prof. Mujib menumbuhkan apakah literasi digital atau apakah akademisi, bagaimana posisinya, tokoh masyarakat atau para asatid, katakan begitu.
Ya, jadi yang pertama dulu, kalau hemat saya, baik di Indonesia atau di seluruh dunia, rusaknya media sosial ini antara lain karena intervensi kepentingan-kepentingan politik. Jadi Hmm. itu dosanya buzzer-buzzer itu besar itu. Karena dia bikin panas orang-orang yang nggak tahu kan, nah, jadi ikut-ikut gitu kan. Padahal sana ketawa, sini ketawa dapat duit gitu. Nah ini saya kira yang pertama itu dulu nih. Ini gimana buzzer ini hukumnya gitu? Harus ada aturan ini, nggak boleh sembarangan ini. Kalau kita biarkan terus, dunia ini akan kacau gitu. Mestinya harus ada norma-norma yang mengatur sehingga orang tidak boleh membuat kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Kita orang kena hoax itu ditangkap ya kan, menyebar hoax gitu. Tetapi bagaimana dengan provokator politik? Ya, Betul. yang betul-betul direkayasa dan ini betul-betul membahayakan, sungguhnya bukan hanya membahayakan orang-orang pribadi tetapi masyarakat dan suatu bangsa. Nah, saya pikir ini harus ada sikap dari para pemegang otoritas ya, secara hukum menurut saya harus dibicarakan ini. Gimana sih hukumnya buzzer-buzzer itu? Bagaimana kalau ada pertarungan politik, jangan sampai ini merusak masyarakat. Ini racun yang berbahaya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengusahakan penyakit yang terjadi di dalam media sosial saat ini. Pertama, penyakit itu adalah yang memang dikandung oleh media sosial itu sendiri untuk membuat kita kecanduan. Jadi orang yang bikin Facebook, yang bikin Instagram, yang bikin semacam itu orang-orang pinter. Mereka bukan hanya ahli IT, tapi tahu psikologi. Misalnya setiap orang tuh suka dipuji, setiap orang tuh ingin aktualisasi diri, ya kan? Nah, semakin banyak like, semakin senang. Nah, ini kan manusiawi sekali, tetapi ini gimana orang disadarkan bahwa kalau saudara bukan artis, kalau saudara bukan politisi, bukan tukang iklan yang nyari duit dari like, yang kenapa sih gitu sibuk-sibuk dengan like gitu gitu ya harusnya gitu. Tapi itu tidak mudah, tidak semudah mengatakannya. Nah ini unsur-unsur yang seperti ini mungkin menurut saya penyakit-penyakit yang seperti ini perlu diingatkan gitu. Ini ada penyakit loh di dalam media sosial yang membuat orang seperti ini gitu. Sehingga lalu orang mau berdebat tuh ingin menang, kalau kalah itu rasanya jatuh harga dirinya. Nah, ya kan? Nah, jadi ini saya kira itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, saat ini betul kita mendapatkan informasi yang sangat banyak melalui saluran-saluran media sosial itu, tetapi lebar, dangkal, tidak mendalam, gitu ya. Instan pula, instan. Jadi orang tuh malas membaca yang serius, gitu. Contohnya, saya pernah menulis dalam kolom saya kan rutin nulis kolom sekarang Mas Rudi, 11 tahun udah nih. Saya bilang menulis di era sekarang ini itu seperti melempar batu kerikil di tengah danau yang yang luas gitu, ya. Ada riak-riak dikit gitu, setelah itu hilang. Gitu. Atau bahkan seperti kita menabur garam gitu di laut gitu, nggak ada artinya gitu. Saking banyaknya yang masuk gitu ya, informasi setiap saat. Nah, maka pada saat seperti ini saya kira kaum cendekiawan, para wartawan, siapa yang memproduksi informasi, orang-orang yang memproduksi informasi yang memiliki kepercayaan publik itu harus juga memberikan pendidikan kepada publik. Jadi kita jangan sampai ikut terlena dengan semua ini gitu ya. Kalau bahwa fungsi dulu orang bilang fungsi media itu adalah satu, memberikan informasi, dua memberikan hiburan, yang ketiga adalah memberikan pendidikan. Nah, aspek yang ketiga ini saya kira kedalaman, itu bagaimana caranya? Saya berikan contoh yang baru-baru tadi. Ketika Gunawan Muhammad membicarakan bahwa sains itu dalam konteks pandemi, bla bla bla, beliau mengkritik, kemudian ada diskusi di Facebook yang begitu serius ya. Saya kira itu suatu hal yang menarik.
Walaupun yang ikut mungkin hanya kaum intelektual, saya juga tidak tahu. Tetapi kenapa sih nggak ada tren seperti itu gitu? Kedua, saya yakin bahwa lama-lama orang akan bosan juga dengan kedangkalan, Mas. Maka Betul. disinilah peluang dari para produsen informasi, seperti misalkan media konvensional ya, atau media ya komersial gitu, koran, majalah yang juga online. Disinilah saya kira tawaran dan peluang yang harus diambil oleh mereka yang bergerak di bidang informasi, bagaimana agar mereka bisa memberikan analisis kedalaman itu. Kemudian yang ketiga, saya kira memang ada dua sisi yang harus dilakukan oleh para akademisi. Yang pertama adalah melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kebudayaan dari media sosial ini. Bagaimana dampak-dampaknya, dan kemudian setelah pengkajian secara ilmiah itu mungkin akan dicarikan solusinya, ya. Sudah ada sih beberapa yang mungkin bisa kita ambil ya, misalnya kayak siapa itu namanya, Sherry Turkle yang menulis buku Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Ourselves. Misalnya dari Harvard, dia psikolog, ahli psikologi klinis, tapi melakukan penelitian dampak dari media sosial. Dia mengatakan bahwa alone together, kita sendiri tapi bersama-sama. Ini kan suatu hal yang menurut saya menyedihkan sekali. Kita kehilangan empati misalnya. Nah, dengan ini maka ada terapi gitu loh. Ada langkah-langkah gimana sih kita harus mengembalikan itu gitu. Nah, tapi yang kedua, ini tantangan bagi para tokoh masyarakat, pemegang otoritas ya, otoritas keilmuan dan sebagainya. Saya pikir mereka memang harus terjun ke lapangan ya. Seperti para Madinah membuat talk show seperti ini, dan ya kampus-kampus juga bisa melakukan itu, lembaga-lembaga keagamaan atau sosial. Intinya adalah kita tidak boleh membiarkan ruang publik sedemikian rupa tanpa adanya intervensi dari kita. Jadi maksudnya kita itu yang punya concern gitu ya. Kita harus punya concern dan kita intervensi ke situ. Maaf ya kalau kepanjangan. Nggak apa, Prof. Mujib. Yeah. Ini saya jadi ingat perbincangan dengan beberapa teman soal pentingnya pendidikan publik tadi disampaikan sama Prof. Mujib. Itu pendidikan publik itu salah satunya bisa dimainkan sebetulnya oleh media. Nah, media ini kan sebetulnya menjadi problem yang seharusnya memberikan pendidikan publik terhadap masyarakat, itu kan malah bermain di atas di atas riak-riak tadi, ya itulah problem kericuhan segala macam. Jadi saya bayangkan bahwa kalau kita punya modal sosial, katakanlah kita bicara tentang di Kalimantan atau dikatakanlah di Bali. Bali itu kan punya kelebihan wisata yang sangat bagus. Nah, kalau media itu memainkan menarasikan Bali itu dengan begitu baik, artinya orang kan akan datang ke pulau itu. Artinya modal sosial yang diungkap bukan problemnya, bukan kerusakannya. Nah, media ini kadang-kadang jadi maksud saya, kalau tadi disinggung bahwa semua orang punya peran, itu kan artinya ya termasuk media, termasuk organisasi masyarakat, termasuk organisasi politik. Artinya kita semua punya peran yang sama untuk menarasikan soal yang baik gitu loh, soal bukan malah di dalam diskursus yang rusak tadi. Nah, saya ingin ada satu lagi yang dari teman di Nurholis Majid Society, ada Gus Win. Beliau tanya bahwa bagaimana pendapat Prof. Mujibur Rahman terkait proses dialektika di media sosial yang miskin argumentasi. Memang kering lah kalau di media itu. Iya. Ya, jadi terima kasih Mas Guswin, lama nggak ketemu nih. Ya, ya. Saya kira sebabnya pertama memang debat di medsos itu, apalagi dengan mengetik ya, orang kan pada malas-malas juga itu kan, mengetik panjang gitu kan, ngomong malas juga. Apalagi di HP gitu, itu juga satu yang sangat teknis ya. Tapi yang kedua saya kira
memang niatnya itu tidak seperti yang dikatakan Cak Nur tadi ya. Niatnya itu kan izharul haq gitu, menampakkan kebenaran ya. Hanif, setulus-tulusnya ingin mendapatkan kebenaran kan Cak Nur selalu mengingatkan itu. Nah, jadi kita nih saya kira kekacauan apapun memang terjadi itu akibat ketiadaan tujuan yang jelas. Nah, bermedia sosial itu tujuannya ngapain gitu? Mau hiburan saja, mau aktualisasi diri, mau pamer, kan itu uh, ada yang bilang ya, seorang pengamat dari Barat itu dia bilang bahwa uh, aplikasi seperti Facebook, Twitter, apalagi Instagram dan lain-lain itu adalah mesin pencipta pencari perhatian. Iya. Jadi orangnya pengen perhatian saja gitu. Jadi gimana perdebatannya jadi mau serius gitu kan? Dan ada lagi resep yang dikatakan seorang teman, saya kira Mas Rozi di Jakarta lebih paham. Katanya kalau Anda mau banyak followers di medsos itu, Anda harus berposisi ekstrim. Kalau yang tengah-tengah tuh enggak. Kalau yang tengah-tengah misalnya kalau dulu ya pro Jokowi atau pro Prabowo gitu. Kalau dulu ya, kalau politik itu. Wah, itu banyak followersnya itu. Mungkin buzzer juga ya. Nggak tahu saya. Jadi yang ekstrim-ekstrim gitu kan. Nah, karena dia menjadi aneh gitu. Gharib gitu kan. Nah, jadi ini saya kira problem psikologis ada juga di situ di samping problem teknis yang saya sebutkan tadi. Namun seandainya ya kita pun mau menggunakan platform media sosial itu untuk sesuatu argumentasi yang serius, seperti misalnya kita diskusi hari ini, seperti yang ditunjukkan oleh Mas Gunawan Muhammad dan kawan-kawan, sebenarnya juga bisa gitu. Jadi tergantung kitanya juga. Ya. Nah, ini ada komentar dan mungkin sekaligus pertanyaan dari ini dari Kak Yuni Sigata. Jadi soal sebetulnya orang itu punya perannya masing-masing atau dia bisa melakukan tugas berdasarkan kemampuan masing-masing. Termasuk dia sampaikan kalau kita tidak bisa menulis serius di media sosial atau katakanlah seperti Mas Gunawan Muhammad atau seperti Prof. Mujib memiliki kolom khusus di Banjarmasin Post misalnya atau di mana. Nah, bisa nggak kita menulis itu dengan cara-cara populer gitu kata dia. Jadi mungkin karena ikan generasinya berbeda. Kalau generasi milenial ya dia dengan sampaikan dengan cara-cara yang dia punya atau mungkin lewat konten-konten media sosial yang katakanlah video atau guyon atau apa atau meme gitu yang itu bisa menarik orang atau katakanlah bisa menginspirasi orang untuk melakukan kebaikan. Ya, itulah hukum dalam kehidupan, Mas. Jadi setiap challenge ada opportunity. Setiap tantangan mesti ada peluang. Setiap kesulitan itu bisa mengundang kreativitas. Dan saya kira ini yang terjadi saat ini ya, ketika pandemi menyerang kita, kita jadi kelabakan juga. Tetapi kemudian sebagai manusia yang berusaha untuk tetap survive, supaya bertahan, kita menjadi kreatif. Kita bikinlah diskusi seperti ini, contohnya gitu ya. Saya tadi pagi baru saja juga ada podcast tadi di sini, di koran sini di Banjarmasin Post. Kok punya podcast? Saya bilang, ya gara-gara pandemi Pak, gitu kan. Jadi ini saya kira seperti itu. Jadi Mbak Yaldi, yang saya sangat setuju sekali, kita tidak boleh berlama-lama dalam kebingungan gitu. Ketika ada tantangan seperti ini, generasi milenial kira-kira kesukaannya seperti apa, ya. Kemudian kita mengembangkan secara kreatif gitu, pembuatan media, kemudian memproduksi konten yang menarik, yang menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Saya kira ya itu harus memang seperti itu. Atau mungkin gini juga ya, saya sekedar berbagi aja, Prof. Mujib. Jadi saya bicara dengan misalnya dengan salah satu orang dari anak orang ternama, saya bilang kita itu punya tugas masing-masing, Mbak atau Kak gitu. Karena kalau Anda adalah anak seorang pejabat atau mantan pejabat, itu kan Anda punya otoritas yang katakanlah dia punya follower yang banyak. Ya. Nah, kalau dia bicara, itu kan artinya dia akan mempengaruhi banyak orang.
Betul. Prof. Mujib sebagai jika bicara itu kan atau menulis itu kan pasti mempengaruhi banyak orang. Nah, maksud saya dengan otoritas yang kita punya itulah kita bisa menyampaikan kebaikan, dan dengan begitu orang akan banyak yang apa ya, bisa terpengaruh dari apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang kadang-kadang orang lupa di media sosial itu kan banyak orang yang mengeluh bahwa orang-orang ternama atau katakanlah orang-orang hebat itu nggak mau terjun ke media sosial karena ya itu tadi, media sosial itu kan udah terlanjur ruwet sendiri. Jadi tapi maksudnya otoritas yang seseorang punya dengan katakanlah dia kiai gitu, dia ustaz atau atau dia tokoh pemuda, itu kan dia bisa menyampaikan sesuatu di media sosial atau di lingkungannya, dengan begitu banyak orang yang bisa ikut gitu loh dia. Jadi begini Mas, problemnya ada di situ juga. Di saat ini, di zaman seperti ini, ketika media sosial itu membuka ruang yang terbuka kepada siapapun, maka dia menjadi sangat egaliter. Ketika dia sangat egaliter, maka yang terjadi adalah ancaman terhadap otoritas. Maka pada saat ini yang terjadi di sekitar kita di media sosial itu fragmentasi otoritas yang sangat parah. Jadi otoritas itu terbelah-belah. Ya, saya berikan contoh yang paling nyata dialami di seluruh Indonesia selama masa pandemi. Ya, misalnya wajib melaksanakan protokol kesehatan. Sholat Jumat tidak diwajibkan dulu ya, di awal ya, tidak perlu ke masjid, ya kan? Itu fatwa Majelis Ulama, pemerintah, ya. Tapi ada lagi ustadz yang lain bilang, oh enggak, kita sholat Jumat wajib. Gimana coba? Akhirnya ada yang ke masjid, ada yang enggak, ya kan? Nah, ini fragmentasi otoritas. Ini terjadi di zaman ini. Yang ini yang tadi saya bilang di awal adalah cognitive dissonance. Ya, kalau bicara orang mematuhi fatwa dari MUI, katakan begitu ya. Iya. Karena dengan pemahaman ilmu dan sebagainya macam dan soal tanggung jawab juga gitu. Betul. Dan juga pemerintah kan otoritas juga, ya kan? Nah, tapi faktanya tidak semua didengarkan, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya. Kita bisa lihat di berbagai negara, kecuali negara otoriter seperti Cina. Kalau ini betul-betul terjadi di mana-mana. Nah, maka saya kembali kepada Cak Nur ya, sangat menarik. Cak Nur bilang pada masyarakat yang demokratis, yang maju, itu tidak ada lagi pemimpin sebagai bapak. Godfather. Tidak ada godfather. Yang ada apa? Primus inter pares. Dia selalu menggunakan bahasa itu. Sebenarnya itu bahasa tentang paus ya. Vatikan itu dia adalah yang terutama di antara yang utama. Nah, maka di antara yang utama ini yang harus kita majukan juga. Jadi otoritas-otoritas yang banyak ini bagaimana agar menyuarakan kebaikan, mereka yang punya visi yang egaliter, yang seperti itu ya, yang rahmatan lil alamin whatever lah namanya. Nah, yang mereka ini harusnya juga masuk ke ruang publik gitu. Saya setuju sama Mas Rozi tadi. Jangan kita membiarkan saja. Karena kita memang saat ini hidup di dua dunia ya. Dunia nyata dan dunia maya gitu. Apa boleh buat? Seperti itu. Nah, terakhir Prof. Mujib, ada pertanyaan dari baik juga lah ini, nggak tahu siapa ini, nama akunnya seperti itu. Bagaimana menentukan batas antara kebebasan berpendapat yang benar dengan kebablasan atau dikatakan dengan terlalu merdeka tadi, Prof? Iya, itu memang tidak mudah membuat definisinya, harus kita akui. Tadi misalnya saya berikan contoh kasus monitor ya, itu kan ada dua sisi yang ingin membuat keseimbangan sesungguhnya. Tetapi itu bukannya mustahil. Sebagai contoh ya, kita mungkin bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Nah, kalau menghina itu kan mencaci maki sesuatu yang sifatnya pribadi, misalnya kan, menyebut yang tidak gitu. Tapi kalau mengkritik, mungkin kritiknya kepada pendapat atau kebijakan gitu, bukan kepada orangnya misalnya ya. Jadi kalau yang menghina itu sudah menurut saya kebablasan.
Tapi kalau yang mengatakan oh saya tidak sependapat atau kurang sependapat, ya saya punya ide, argumennya ini, why not gitu kan? Biasa saja gitu. Jadi disinilah kita harus pandai-pandai membedakan ini, dan saya pikir juga memang undang-undang kita, undang-undang ITE kita itu kan ada yang kontroversi itu, ya toh. Satu sisi ada yang khawatir ini digunakan untuk membungkam orang-orang yang kritis. Tapi di sisi lain juga kalau nggak ada hukum sama sekali, ya kacau juga gitu, seperti yang dikatakan Cak Nur tadi. Jadi, nah disinilah perlu kearifan, perlu kebijaksanaan. Kalau misalnya kebetulan aturan-aturan kita belum lengkap, yang existing harus dilengkapi lagi. Kalau perlu direvisi, ya direvisi, begitu ya. Seperti yang saya katakan tentang buzzer, saya kira belum ada tentang itu. Ini mau pemilu lagi ini, pilkada segala macamnya. Kalau ada kan itu mungkin bisa lebih aman. Gitu. Memang problematis ini karena batas antara kritik dengan menghina ini kadang-kadang tipis sekali, Jadi orang akan berlindung di balik kebebasan dalam sistem demokrasi itu ketika dia menghina person seseorang. Padahal kan itu gampang sekali kalau penegak hukum kalau ingin melakukan sesuatu. Jadi memang problemnya adalah soal sensitivitas kita. Jadi kalau Cak Nur itu kan kalau berapa orang tuh sampaikan bahwa jadi kalau kita memang tidak mau diperlakukan seperti itu, ya kita jangan melakukan seperti itu. Itu kan prinsip golden rule-nya kan seperti itu. Betul, ya. Nah, akhirnya kan kembali kepada etik ya, dimensi etik. Nah, inilah saya kira kembali ke situ. Jadi pendidikan akhlak, pendidikan etika itu begitu penting saat ini gitu. Karena karena anak-anak itu terekspos ke dunia maya itu dengan begitu bebasnya, sementara mereka kalau tidak punya kendali, self control gitu, pengendalian diri, maka itu yang berbahaya. Jadi pada akhirnya kalau kembali ke sufi gitu ya, Cak Nur itu sufi ya, kebebasan yang sejati itu adalah ketika Anda bisa bebas dari hawa nafsu, keinginan-keinginan rendah. Membebaskan diri dari keinginan-keinginan rendah itu, itulah kontrol diri yang membebaskan sesungguhnya. Nah, ini yang tidak mudah, dan ini pendidikan akhlak bagi kita semua. Oke. Terima kasih, Prof. Mujib. Sama-sama. Menunjukkan seorang Mujibur Rahman yang sufi ya. Suka film, Mas, suka film. Prof. Mujib, ternyata ini teman dari STF Driarkara, namanya Cik Nanda. Ini teman di STF Driarkara di. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya kira itu penutupnya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mujib, dan saya kira ada poin-poin penting tadi sudah dielaborasi begitu dengan begitu baik, dan ada banyak insight yang kita dapat dari enlightenment hari ini. Kita sebut ini sebagai sesi pencerahan, Pak Mujib. Jadi memang diisi oleh orang-orang yang istilahnya memberikan pencerahan kepada publik atau terutama di follower kita di Instagram. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke Instagram pada sore hari ini, terutama Prof. Mujib. Sama-sama. Terima kasih banyak, dan saya ucapkan selamat tahun baru untuk Prof. Mujib dan teman-teman sekalian. Dan kita akan kembali lagi besok jam 4 sore dalam talkshow Humanisme Cak Nur bersama teman kita Mabrur Inwar, seorang dosen di Universitas Mustopo Beragama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembali besok sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.